kembali lagi dengan kita di Akses Podcast. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai anak muda bijak dalam bersosial media nih. Pasti teman-teman tuh pada tahu nih sosial media. Nah, hari ini aku tidak sendirian nih. Hari ini aku bersama dengan dua rekan temanku. Ada Devon dan juga George. Silakan Halo memperkenalkan diri. semua, nama saya Devon. Halo semua, nama aku George. Nah, pasti kalian semua nih, pasti teman-teman juga pasti merasakan sosial media. Nah, kalau menurut kalian sih definisi sosial media nih apa nih menurut kalian? Kalau menurut pahaman saya, media sosial itu seperti sebagian dari internet yang kita bisa gunakan untuk berkomunikasi baik dengan orang tua atau teman atau bahkan pihak lain. Oh, jadi berguna untuk Komunikasi. komunikasi ya berarti Iya, ya, untuk komunikasi. orang tua dan teman dan lain sebagainya. Namanya juga kan media sosial, ya, jadi sosial. sosial komunikasi ya. Nah, kalau menurut George sendiri gimana nih? Menurut aku pribadi ya, media sosial itu sih bisa jadi segalanya buat kita, apalagi kita generasi muda sekarang. Kita bisa dapat segala informasi, kita bisa berkomunikasi juga sih dari Iya. media sosial itu. Oh, Iya. mencari berita ya misalnya Ya, ya. bisa juga. informasi, Kita bisa berita. tahu baik itu materi sekolah atau seperti kamu bilang berita. Pokoknya informasi apapun yang kita mau tahu, pasti media sosial ada sedikit informasi tentangnya. Kalau menurutku sendiri sih, media tuh sama seperti Devon dan George katakan, sebagai media berkomunikasi nih dengan teman-teman kita. Lalu juga mencari berita nih, kalau misalnya teman-teman kalian nih mau mencari berita kan bisa. Kalian cari di internet juga ada. Nah, terus juga sebagai sarana untuk mencari ilmu nih. Kalau kalian yang tidak diajarkan sekolah, mungkin kalian bisa mencarinya di media sosial, ya kan? Seperti YouTube dan Instagram. Iya, YouTube, Instagram tuh Banyak banyak. pembelajaran di situ. Iya, Bisa benar. kan? Nah, terlepas dari apa itu media sosial, pasti ada dampak positif sama negatifnya nih. Betul, Pasti seperti banyak semua itu. hal. Nah, Iya. pasti banyak kasus-kasus yang beredar. Terutama akhir-akhir ini nih, banyak kasus yang beredar nih. Tahu nggak sih kalian kalau kasus ada seorang anak ya, anak yang mengedit foto temannya nih. Waduh. Dia mengedit foto temannya tuh Jadi dengan binatang jadi kan? binatang. Iya benar, Waduh, jadi kalau Oh binatang. iya, binatang. karena aku Boleh. udah pernah lihat. Pernah lihat kan? Iya, Habis itu diposting lagi. Aduh, parah Wah. banget itu. Parah. pasti memalukan banget Itu untuk korbannya. pelakunya di bawah umur atau sudah di atas? Kayaknya di bawah umur deh. Di bawah umur. Kasian Iya, banget kan? Parah banget. Jadi teman-teman juga merasakan nih, kasihan setelah diedit seperti itu, lalu diposting lagi di teman-temannya semua begitu. Nah, sekarang nih kita mau bercerita nih. Nah, teman-teman pasti mau dong dengar cerita kita. Nah, coba dong, Devon nih. Devon pasti punya banyak pengalaman mungkin. oh iya, saya kan memang sharing di media sosial. Ada sih beberapa pengalaman yang saya ingat. Kebanyakan dari mereka itu dari Twitter. Dan memang saya sudah setelah telusuri di sosial media, memang Twitter dianggap sebagai tempat yang kayak banyak keburukannya gitu, banyak konflik bisa dikatakannya. Iya, memang. Iya, Salah satunya yang saya ingat itu, saya ingat ada sebuah seri anime Jepang, Wah, ya. wow, ibu ya. Ya itu kan yang saya Oke. ingat. Ya, seri anime Jepang, dan karakternya itu desain karakternya tidak diterima oleh beberapa orang di Twitter. Jadi orang di Twitter bukan cuman bilang gak suka, mereka bahkan coba cancel seri anime Jepangnya dari publikasikan. Aku kan juga pernah dengar nih kalau banyak juga yang anime itu yang sampai mau membunuh Waduh. autornya juga loh. Iya kan parah Iya, banget itu. benar. Memang topik-topik seperti itu dari pengalaman saya sendiri banyak dramanya. Drama bener. Parah banget. Aku sih ya, aku mungkin tambahin aja dari yang Devon kali ya. Iya. Dari nggak cuma korbannya kena mental, tapi pelakunya pun semakin ingin melakukannya lagi dan lagi. Itu jadi kayak nggak bagus. Ya, jadi kayak kalau rasanya enak dia bakal mau Dia bakal lakukan melakukannya lagi. lagi. gitu ya.
Oh iya. Nah, kalau menurut aku nih, aku juga punya pengalaman nih. Nah, pasti kalian yang mendengarkan nih pasti seorang pelajar nih. Kalian pelajar juga kan? Iya, tahun juga sih ada. Pelajar dong. Kita pelajar semua ini. Aku punya satu pengalaman nih, Apa tuh? di mana seorang guru ya. Guru itu mengajar nih, guru tuh mengajar dengan baik. Pasti Kadang ada loh guru yang minta followers, minta subscribe. Aduh, Tahu nggak sih kalian tuh pernah tahu kan? kayaknya saya pernah Di mana dengar sih. guru itu ingin mendapatkan subscriber lebih banyak lewat murid-muridnya nih. Aduh. Nah, parah kan? Ini bukan berarti kita mau menghentikan Iya, kita bukan aktivitas berarti. guru untuk pelajaran di YouTube ya. Tapi memang ya boleh tapi boleh menyebarkan, tidak boleh menyebarkan bukan menyebarkan sih, lebih ke mencari subscriber atau mencari like terbanyak. Jangan memaksakan. Iya, jangan memaksakan. Ya memaksakan. bener sih, ya bener-bener. itu kayak bukan perilaku yang pas untuk Iya. guru baik. Apalagi kalau itu untuk nilai ya. Aduh, kalau mau dapat nilai harus subscribe. Iya, Kan subscribe itu enggak. Gak nyambung Pas banget. itu Iya sih. gampang banget kan, subscribe satu tinggal klik tombol, Iya. dan dua nggak perlu uang apapun, Iya bebas, sih. gratis Iya, maksudnya. Bener. Nah, pasti dari sini tuh pasti ada akibat-akibatnya dong. Iya. Ada akibat dari permasalahan yang tadi nih kalian ceritakan. Oke. Ya. Nah, coba kalau menurut Jo sendiri. Akibatnya bisa saja dia dicap sebagai inilah, itulah, Oh, karena perilakunya. Oh, kayak gitu. Iya. Nah, kalau menurut Devo nih, tadi sesuai pengalaman Iya, yang kewibuanmu nih. Nah, coba nih, ceritakan nih kan menarik ya, nih. Pak. Ya, ada dua kemungkinan untuk penyebab konflik itu. Mm-mm. Satu mungkin mereka yang marah sama desain karakternya Mm-mm. pikir generasi muda Oh, akan pikir desain itu ada desain yang nyata. Meskipun yang mudah ditiru gitu ya. Iya. Oh, Kedua, bisa juga mereka memang gak suka desainnya bisa aja. karakternya. Iya, tapi mereka pikir itu opini pribadi, tapi mereka bawanya sebagai opini banyak orang gitu ya. bersama. Padahal kan semua orang tuh kan bebas beropini ya. Iya, tapi Bebas. jangan sampai bikin kayak tingkatnya tinggi gitu. Nah kalau menurut kasus ini tentang guru tadi ya, Oke. kalau menurut sih mungkin kemungkinan banyak sekali ya. Mungkin karena guru itu mungkin terlalu pentingkan subscribe ya, paling begitu kan. Kepentingan pribadi. Iya, kepentingan pribadi kan ya, sebenarnya semua guru kan nggak seperti itu ya. Iya. Iya. Ada yang bertujuannya menyebarkan YouTube nih, mungkin karena berasa di pembelajaran nih bosan sambil Zoom cuma lihat layar. Lebih baik ada interaksi di video. Tapi kan ya nggak sedikit kemungkinan juga bisa seperti Iya. itu kan. Iya, Jadi jadi masing-masing. Iya, masih juga ya jadi kayak gurunya pikir karena YouTube lagi booming gitu ya. Ya, masih boomingnya. is kayak so popular sekarang, dia mungkin lihat sebagai cara untuk menyebar pendidikannya gitu. Oke. Oh, gitu ya. Itu, benar-benar. itu bisa menjadi sisi Iya, positif sih. positifnya juga ada. Nah, hukum nih, sekarang kita akan membicarakan tentang hukum yang ada Oke. di media sosial nih. Sampai Banyak nih ada hukum. Wah, Ada hukum-hukumnya loh. Media sosial pun ada Hukum itu. Kan masa banyak nih yang mengatakan kalau penyebar informasi nih. Kan banyak nih yang menyebar informasi yang salah. Hoax, Iya. contohnya hoax. hoax. Hoax itu yang menyebarkan kebencian. Benar kan? Iya. Kebencian. Ras, agama, budaya. Ya, bahkan saya ingat masalah yang ingat kan yang ada pemberontakan akan si Omnibus Law. Oh iya, benar-benar. Benar. Ya enggak. Menurut si Joko Widodo, saya lihat di wawancara, katanya itu yang pemberontaknya mereka dapat informasi salah gitu, hoax. Kita ya mereka kayak di encourage atau bakal mau melawan Omnibus Law karena mereka pikir informasi hoax itu benar gitu. Ada salah Salah paham. paham. Oke. Nah, kalau menurut
Jos ini gimana nih? Menurut aku ya, aku mau mungkin nanggapin yang si Devon Nanggapin nih. punya Devon nih ya? Boleh. Wow, kesalahpahaman. Iya. Dan juga mungkin ada satu lagi tuh, Apa itu? antara kesalahpahaman. Karena ini kan tadi kan yang pertama apa? Kesalahpahaman. Paman. Yang kedua, udah nggak sabarnya para masyarakat dan mahasiswa. Iya. Yang mungkin aja belum tahu Isinya isinya apa? Iya. Ya, mungkin udah bercuit, bisa jadi ajakan temen. Iya. Nah, kan semua kan pasti belajar PKN nih. Kalau nggak Nah, belajar belajar nih, PKN. nggak belajar PKN ini. Lalu yang kedua tuh ada penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, pasti kan pernah nih mendengar lah kasus-kasus seperti itu. Iya. Mencemarkan nama keluarganya, lalu Oh. mencemarkan namanya di Parah depan banget umum. sih. Nah, Iya, Kalau- memang. Hah? Ya, memang Apa? kadang-kadang kalau di internet, misalnya ketemu orang asing gitu, dia tanya siapa nama kamu, dan kayak misalnya di mana tinggal kamu, apa umur kamu. Identitas. Iya, dia bakal tahu identitasnya. Oh, gitu. Nah, kalau Jus gimana? Oke, tadi berhubungan dengan Sarah ya. Iya, Terhadap Sarah. Menurut aku sih, apalagi di media sosial ini banyak yang aku bilang ya, mental media sosial doang. Iya. Dalam artian dia cuma berani berkoar-koar di media sosial, tetapi ketika berhadapan langsung nggak berani. Ya, nggak berani ya. Kontrol ya, kayak ngomong ini lah ngomong itu, Ngomong pas ini. kita ke polisi klarifikasi Iya. doang. Wah. Nggak ada apa-apanya. Gitu. Nggak berani ya. Iya udah nggak berani. Apa yang dilihat di media sosial nggak Ah. selalu nyata Nggak gitu. selalu Iya. Iya. Jadi pada Baik langsung lagi. nih, takut, ampun. Iya, baik lagi ke asal si hoax. Iya, Iya. asal hoax juga. Nah, ya dari kejadian tadi, Hmm. itu kan dari hukum tuh banyak yang melampiaskan amarahnya karena mungkin berita hoax tadi ya, Ya, melampiaskan atau mungkin kasus yang pertama tadi. oke. Mungkin Jadi karena orang tersebut gak suka sama temennya nih, gak suka sama temennya. Nah, dia mungkin melampiaskan dengan mengejeknya, mencemarkan nama baik yang tadi. Itu gitu Iya. juga kan bisa. Sedikit kayak dendaman gitu. Dendam. Ah, Dendam. Aku juga ya, bisa aja ada satu orang yang lagi bosen atau ngapain, dia bikin konflik kayak contoh Oh, tadi iya. omnibus law, makanya jadi kesalahpahaman. Jadinya Oh gitu. iya, benar. Banyak ya. jadi gimana kayak bosen, terus biar nggak bosen bikin konflik gitu. Iya, bikin ada perpecahan, iya, mengadu domba. mengadu domba Jadi ya. mereka, jadi yang orang yang bikin itu mungkin jadi senang Ya, karena ada perpecahan. Nah, kalau gitu kan kita waspada ya, kita Iya, selalu harus waspada waspada. dong. Kita harus Nah lebih. itu tentang benih-benih kejahatan yang bisa terjadi. Nah, coba dong, sekarang mungkin bisa dikasih contoh nih untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini. Mungkin kan bisa dikasih contoh nih, apa sih contoh-contoh benih kejahatan? Oke. Apalagi di sekitar kalian nih, apalagi sebagai orang pelajar atau mungkin kalian kepada teman-teman tetangga di rumah. Coba dong, ceritakan. Kalau Jos ini gimana nih? Menurut aku ya benih kejahatan tadi Benih-benih kejahatan. itu pasti ngaruh banget dari faktor lingkungan. Nah, itu faktor lingkungan Karena tuh. lingkungan tuh paling ngaruh. Dan yang kedua itu pasti apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan Lihat, sehari-harinya pasti itu ngaruh juga. iya, Dan yang ketiga, kita jangan sampai mau dibodoh-bodohin. iya benar banget Jangan tuh. mau dibodoh-bodohin karena bisa saja kita dibodoh-bodohin dan akhirnya kita menjadi penjahat. Iya, penjahat ya. Ini mah gara-gara faktor lingkungan ya tadi, Iya, faktor lingkungan. itu ngaruh. Ya itu juga. Ya, jadi kayak dari mata kita itu Heeh. baik kita pikir itu baik, atau kita pikir itu menyenangkan, bisa jadi kesenangan bagi Kesenangan kita. bagi- Tapi belum tentu benar kok. Iya, benar. benar. tuh. Nah, kebaik kita suka gitu. Benar tuh. Ya, Oh, benar. benar banget tuh. Nah, kita kan sudah tahu nih apa kita waspada nih, waspada. Nah, kita kalau udah waspada kita harus mencegahnya ya, Kita langkah-langkah harus tahu cara mencegahnya. bijak bersosmed. Oke. Banyak nih langkah-langkah nih. Misalnya nih kalian tuh kalau misalnya cari Informasi. informasi nih, cari informasi. Nah, kalian tuh lihat dari sumbernya tuh, itu benar atau enggak sih, terpercaya Iya. nggak atau Siapa tidak? tahu cuma hoax. Iya, siapa tahu juga hoax gitu loh. Ya, mungkin lihat di bagian komennya ada yang bisa Kasih iya, misalnya gitu. baik itu di
artikel, blog, Oh. atau video YouTube, Iya, benar. bisa lihat di bagian komen lihat yang bilang bahwa informasinya nggak benar Iya. atau pendapatnya berlawanan dengan ya. Kalau menurut aku ya, Hah? itu kan tadi Devon bilang seperti itu. Mm-mm. Itu juga kalau misalnya nggak ada kolom komentar, kita Mm-mm. harusnya riset Iya, Lebih riset banyak. tuh kan Riset bisa lebih dong dulu. riset. lebih banyak, nggak cuma dari satu sumber, bisa Iya, dari sumber berbagai yang lain Nah, gitu. kita ambil kesimpulannya seperti apa. Oh iya kan sekarang kan udah di generasi milenial nih, Iya. generasi sama muda nih. Nah kita kan juga sebaiknya ya kita tuh tidak boleh memasukkannya ke dalam hati. Kalau misalnya kalian nih dibully nih, kan kita tidak boleh masuk ke dalam hati. Iya, Misalnya kita jangan terlalu dibawa. iya jangan terlalu dibawa Jangan teman-teman. bikin Pikirin banget. pribadi gitu, Iya. jangan bikin situasinya personal. Heeh. Nanti kan jadi kepikiran nih, wah ini orang ini nih, saya teman satu ini nih, dia bully aku nih, aku jadi drop Iya. dan akhirnya ya bisa aja ujung-ujungnya nanti Ke bawah. ya ke bawah sampai tua atau mungkin kalian bisa ya kalian tahu sendiri lah. pasti ada akibatnya. Iya, ada Kalau akibatnya kita dong. gitu. Benar nih. Nah kalau kita kan kita harus sadar nih, kita tahu langkah-langkahnya, Iya. kita sudah waspada kepada yang lain juga. Kalau gitu kan kita harus sadar nih. Oh, kita udah sadar nih apa benar, apa buruknya, Iya. apa yaitu dari media sosial. Nah, kalau menurut George sendiri nih, langkah supaya kita bisa sadar itu gimana sih kita? Kalau Kita sadar. harus mencoba hal-hal baru. Iya guys, Dan coba. habis itu kita bandingkan mana yang buruk, mana yang benar. Iya benar, Tetapi ingat, yang kita pikir benar belum tentu benar. benar. Ingat Nah, itu iya, teman-teman. Kalau Kalau menurut menurut Devon gimana nih? menurut aku sih kita sebaiknya yang kayak George bilang dulu tadi itu riset dan coba Yes. menambah pengetahuan Menambah pengetahuan nih. biar kita kayak bisa kayak ada dasar informasinya. Terus kita lihat sesuatu di media sosial dari informasi dasar itu dan logikanya Logikanya. Logikanya. Ya. Logikanya. logikanya kita pikir itu benar atau salah nggak ya? Ya, harus berpikir panjang. Pikir panjang dulu sebelum mengatakan nih teman-teman. Iya. Ya. Kita udah tahu nih kita udah sadar dan kita sudah waspada. Tadi kita sudah mendengar nih apa kata hukum, terus kasus-kasus tadi, terus langkah-langkahnya tadi. Kalau gitu teman-teman, kita tuh harus bisa bijak ya. Kita harus bijak dalam sosial media, benar kan? Kita harus Betul. bisa nih bijak dalam sosial media nih. Kalian kan sudah besar nih, udah SMP, udah SMA nih. Kalian harus waspada nih, harus bisa berpikir kritis lah istilahnya. Iya, Ya, kita harus Yes, lebih betul. berpikir seperti dewasanya benar. Benar. Karena dewasa tidak dipandang oleh umur. Iya benar. Hmm, Dan kita tuh tidak bisa lari dari sosial media ya. Kita iya, tuh harus menghadapi sosial media tersebut, ya, benar kan? ya kayak jadi kayak dimanapun kamu berada pasti akan ada sebagian dari masa milenial yang mungkin tidak jauh dari kamu. Benar nih. Wah, kayaknya udah itu ya sudah banyak banget yang kita omongin ya tadi. Iya. Sampai gak lupa waktu nih. Oke. Jadi lupa. Nah, teman-teman nih, mungkin harus aku tegaskan nih. Kalau kita tuh harus bijak dalam bersosial media ya, teman-teman. Betul banget. Iya. Ya. Dan juga ingat juga jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dan juga 3M ya semua. Jadi kesimpulannya kita tuh semua harus bijak dalam bersosial media. Nah, Entah itu dimanapun dan kapanpun. Dan juga Yes. jangan lupa jaga kesehatan kita selama ya. pandemi ini. Laksanakan protokol 3M jika saat di luar rumah. Terima kasih ya. Betul. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast hari ini. Kami dari Aksis Podcast. Salam Aksis dan sampai jumpa. Dadah! Terima kasih semua.